A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh ini kisah kita masih diberikan kesehatan dan tentunya umur panjang, kita masih bisa hidup pagi ini sehingga kita dapat melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita kirimkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, dan juga harapan kita mendapat syafaat dari beliau di hari kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang, tidak semua manusia yang bisa datang melangkahkan kakinya berangkat dari rumahnya menuju ke masjid ini dalam rangka sholat fardu subuh berjamaah. Banyak teman-teman kita atau kawan-kawan kita atau sahabat-sahabat kita yang tidak bisa melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah. Orang yang bisa, yang datang ke masjid ini melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah adalah orang yang diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan rahmat oleh Allah, dan diringankan kakinya melangkah ke masjid ini untuk menunaikan sholat fardu subuh berjamaah. Kemudian apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Tentu sudah diberikan rahmat, diberikan hatinya kekuatan iman tentunya. Apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah ini? Allah akan memberikan cahaya kepada orang-orang itu yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sholat pada pagi hari ini
berjamaah salat subuh ini kita mendapatkan cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian apabila besok ini Jumat ini Kamis malam Jumat, sebelum berangkat atau sebelum melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi sampai tamat, sampai selesai. Allah akan memberikan cahaya kepada kita, kepada orang yang baca Al-Quran itu. Di mana dia baca Al-Quran itu, cahayanya sampai ke Masjidil Haram. Berapa panjangnya cahaya memberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang baca surat Al-Kahfi. Contoh mungkin dari kita di rumah ini, mungkin kalau pesawat aja dari Singapura itu ke Masjidil Haram itu 9 jam, 9.000 kilo. Begitu banyak, begitu panjangnya Allah. Istimewaan sholat fardu subuh berjamaah ini, Allah memberikan pahala yang tidak tanggung-tanggung. Ya. Yang ketiga, kita diberikan cahaya juga Allah Subhanahu wa taala. Kita berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita berpisah karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan kita saling sayang menyayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan juga cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apa gunanya cahaya itu bagi seorang hamba? Apa gunanya cahaya itu bagi seorang hamba Allah? Kita semuanya manusia hamba Allah. Pada akhirat nanti kita akan mendatangi namanya sirat. Mau tak mau, suka tak suka, kita harus melewati sirat. Apa itu sirat? Sirat itu yaitu jembatan yang di bawahnya api neraka. Itu sirat. Jembatan yang di bawahnya api neraka. Yang terpikir bagi kita, apa kita bisa lewat atau melewati jembatan itu dengan selamat? Karena sirat itu bukan jembatan leton 4 atau leton 2 atau leton 1, tapi sirat itu ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jembatan sirat itu gelap gulita, tidak ada cahaya. Yang kedua, halus taring rambut kita
jembatan sirat itu halus daripada rambut kita. Yang ketiga, tajam daripada pedang. Ya. Yang keempat, becek, lanyah, bahasa Minang lanyah. Yang kelima, licin, sama dengan gelut. Kemudian ada kiri kanannya besi pengait. Besi pengait itu dijaga oleh malaikat penghuni neraka Malik. Apa gunanya cahaya tadi? Ini gunanya cahaya tadi. Kita di saat yang gelap, di saat meniti, di saat kita menyeberangi, kita perlu penerangan dan cahaya. Cahaya itu nanti tergantung kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cahaya itu tergantung kepada amal kita dan hamba kita masing-masing. Cahaya itu ada cahaya itu sebesar gunung. Ya, kalau seperti gunung mungkin orangnya sudah dekat betul takwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang lebih besar daripada gunung. Ada cahayanya sebesar batang pohon kurma. Ada yang lebih sebatang pohon kurma. Kemudian ada yang sebesar jempol kaki. Itu gunanya cahaya. Cahaya itulah yang akan menolong kita untuk melewati jembatan sirat tadi. Tapi cahaya itu datangnya kita harus bekerja keras di dunia supaya kita bisa mendapat cahaya itu akhirat nanti. Bagaimana yang cahaya sekitar jempol kaki mulai melangkah, cahayanya sudah mulai kedip-kedip, baru 2 langkah padam, mati lampunya Pak, mati lampunya. Maka kita tidak bisa mungkin termenung di situ. Dan kemudian lagi jembatan sirat ini harus berjalannya dengan lurus. Ingat, bagi bapak-bapak yang punya istri lebih dari 1 atau 2 istrinya, itu jalannya sirat itu nanti tidak lurus, bengkok. Ngapa? Kebanyakan orang punya istri 2 lebih dari 1 itu sering bohong. Kebanyakan bohong. Yang tidak bohong punya istri yang banyak itu Rasulullah SAW. Itu adil, seadil-adil. Tapi kalau orang yang umatnya wallahu alam kebanyakan itu bohong. Pergi ke istri muda, tanya, bagaimana bang? Kakak bagaimana dia? Apa kakak kamu? Masa aja nggak beres.
udah pemalas, ya, udah pemalas, payah kakakku. Untung betul aku punya istri kamu pintar masaknya enak, layanannya bagus, abang sungguh betul beruntung. Ya, itu jawaban kalau istri muda. Pengalaman nih. Bagi istri tua, bagaimana adik bang? Aduh kan, adik kau itu mudah aja. Soal masak, waduh. Soal layanannya, waduh. Pokoknya, aduh kau lah yang nomor satu sama abang. Gak ada bandingnya dengan adik. Pokoknya bagi abang kau lah yang terbagus, yang top makotoknya. Begitu. Jadi pergi ke sini bohong, pergi ke sini bohong. Jadi nanti melewati sudah lampunya ke jempol, jalannya itu ini aja. Ya. Jalannya tidak lurus. Tidak lurus jalannya. Awas. Besi kiri kanan cengkok begini itu akan mengambil kita dilempar ke neraka jahanam. Api di bawah. Ingat. Itu yang terpikir bagi kita. Yang terbayang bagi kita, apakah kita akan selamat di jembatan sirat ini? Wallahu a'lam. Tapi sebelum itu, selagi kita masih hidup, kita akan berusaha satu-satunya sholat fardu berjamaah subuh ini. Allah banyak memberikan cahaya kepada kita untuk menolong kita di akhirat nanti. Kemudian apa rahasianya salat subuh berjamaah? Orang hamba Allah yang berangkat dari rumahnya menuju masjid untuk salat subuh berjamaah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kebaikan 10 setiap langkahnya. Kemudian kalau orang pakai mobil, pakai Honda, bagaimana? Allah Maha Pintar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha menentukan. Sekecil tidak susah bagi Allah untuk mengalah keduanya langit dan bumi seisinya. Hanya menghitung langkah kita saja Allah sebiji mata. Sekian pakai mobil, sekian pakai Honda, sekian. Yang penting Allah tetapkan kita akan diberikan 10 kebaikan setiap langkah kita sampai ke masjid ini. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kemudian Allah bukan sampai di situ saja. Allah selalu memberikan pahala 2 rakaat sebelum sholat subuh fardu berjamaah. Pahalanya lebih besar dari isi dunia ini. Masya Allah. Hanya tinggal mau atau tidak kita mengerjakannya. 2 rakaat sebelum subuh. Sudah azan kita sholat 2 rakaat sebelum subuh. Pahalanya gak tanggung-tanggung diberikan Allah kepada kita. Lebih besar dari dunia ini isinya. Masya Allah. Begitu Allah berikan pahala kepada hamba-hambanya yang taat kepadanya.
Kemudian apabila seseorang meninggal, siapa yang menyolatkan jenazah itu dapat 1 qirat. Kemudian siapa yang mengantarkan jenazah itu sampai ke kuburan dapat 1 qirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, 1 qirat itu berapa? 1 qirat itu adalah 1 buah gunung Uhud yang panjangnya 7 km, tingginya 300 meter. Begitu pahalanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang mau melaksanakannya. Ya. Kemudian sholat berjamaah subuh ini kita disaksikan oleh para malaikat, menyaksikan hamba-hamba Allah yang sedang sholat subuh berjamaah. Kemudian disaksikan oleh malaikat ini. Ngapain malaikat turun pagi-pagi menyaksikan sholat subuh berjamaah? Apa yang dibawanya? Yang pertama, malaikat mendoakan hamba-hambanya yang sedang sholat. Yang pertama, ya Allah, ya Rabb, berikanlah hamba-hambamu ini rahmat kepada hamba-Mu yang sedang sholat. Rahmat yang pertama yang dibawa malaikat itu doakan. Ya Allah, berikan rahmat kepada hamba-hamba-Mu yang sedang sholat subuh berjamaah. Yang kedua yang dibawa malaikat, ya Allah, ampuni dosanya. Malaikat mengampuni. Dia berdoakan malaikat, ya Allah, ampuni dosa hamba-Mu ini, ya Allah. Kemudian yang ketiga, ya Allah, terimalah tobat hamba-Mu ini, ya Allah. Kalau malaikat yang berdoa kepada Allah, bagaimana kira-kira bapak dan ibu-ibu? Malaikat sama menteri itu, kaki tangan malaikat itu yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang didoakan malaikat itu Allah kabulkan itu. Itu contohnya 3. Ya. Tiga keuntungannya tadi ya. Nah itu. Kita diberikan rahmat oleh Allah, diampuni dosa kita, kemudian diterimanya taubat kita. 3. Keuntungannya orang salat fardu subuh berjamaah. Kemudian disaksikan para malaikat. Yang paling istimewa, dikasih oleh Allah lagi pahala. Yang paling istimewa, orang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari, tentunya subuh dan asar, Allah masukkan hambanya ini ke dalam surga. Janji Allah. Kenapa subuh yang diambil dan asar waktunya yang diambil? Karena itu laporan atau handphonenya pada Allah itu langsung. Karena malaikat
pertukaran shift pagi, petang, waktu subuh dan asar. Langsung laporan kepada Allah. Kalau malaikat asar cuma terima, subuh dia berangkat pergi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia laporkan hamba begini-begini. Kemudian waktu subuh dia ke atas, gitu dilaporkan gitu. Makanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah dan asar berjamaah, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Janji apa? Allah tidak pernah mengingkari janji. Itu pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tak sampai di situ. Allah tak sampai di situ. Kemudian siapa yang sholat subuh berjamaah sama pahalanya dengan sembahyang semalam suntuk. Siapa yang sholat berjamaah subuh, pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sembahyang semalam suntuk. Padahal kita sembahyang cuma 2 rakaat berjamaah subuh. Karena subuh itu banyak godaan, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama menjadi amal sholat semalaman. Tak terbayang bagi kita. Hanya tinggal mau tak kita, hanya tergantung kepada kita masing-masing. Mau selamat kita di jembatan sirat nanti atau mau tidak, itu hanya dipulangkan kepada kita, diri kita masing-masing. Kemudian tak sampai di situ. Siapa yang salat berjamaah waktu asar, Allah akan kasihkan sama dengan sembahyang setengah malam. Kita sholat 2 rakaat waktu asar, tapi pahalanya sama dengan setengah malam sholat. Berapa besarnya pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam sholat itu masih bisa kan? Kemudian dalam sholat itu hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba dengan Allahnya yang paling dekat itu waktu sujud. Mengapa waktu sujud itu hubungan kita paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini kepala, ini mahkota, taruhnya ini di atas, yang paling atas, rupiah haji, sorban segala macam di atas. Tapi sujud, ketika sujud, maaf ibu-ibu, kepala kita di bawah pantat, kita keluar itu beol kita di situ, berarti kepala kita di bawah itu derajatnya paling hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang sujud itu kita paling hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waktu sujud itu kalau sendiri sholat banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Karena waktu sujud itu hambanya adalah yang hina, tidak apa-apanya, Allah yang maha besar. Kita kalau menangis
minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita itu derajatnya, letaknya di bawah pantat kita, ekor kita. Kemudian tidak sampai di situ, Allah selalu memberikan pahala yang banyak buat kita. Setelah sholat subuh, tetap kita berada di masjid dan membaca Al-Quran sambil menunggu waktu suruk matahari terbit. Tunggu kira-kira 15 menit. Kita mengerjakan sholat 2 rakaat, namanya sholat Isra. Itu pun tidak tanggung-tanggung diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama pahalanya dengan orang naik haji dan umroh. 2 rakaat kita laksanakan sholat, 15 menit sudah matahari terbit. 2 rakaat kita kerjakan, pahalanya sama dengan naik haji dan umroh. Tidak perlu kita keluarkan duit ya. Sekarang kalau umroh aja udah 34 juta. Begitu Allah cintanya kepada hambanya. Itu tergantung kepada kita masing-masing. Kemudian tidak sampai di situ. Siapa yang sholat berjamaah waktu subuh, Allah akan memberikan perlindungan, keselamatan pada hari itu. Dan Allah pun sudah berjanji, apabila hambaku mengingatku, Allah tidak akan mendatangkan malapetaka dan mara bahaya, walaupun dari langit, walaupun dari bumi. Allah Maha mengetahui dan Allah Maha mendengar. Itu gunanya kita iman yang mantap, iman yang kuat, dan mudah-mudahan mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai kita renungkan. Ini bukan ceramah, cuma mulai saja. Coba kita renungkan, apakah kita membayangkan jembatan Sirat itu? Dan mari kita tingkatkan iman kita, amal soleh kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat cahaya yang banyak, dapat melalui Siratal Mustaqim itu dengan baik dan selamat kita menyeberanginya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salahnya, saya mohon maaf sama Bapak dan Ibu-ibu. Dan tentu kalau saya salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.